wabarakatuh. Kali ini saya akan membuka diskusi pada kali ini. Ngelak aku. Siap kan ini wis lali. Iya, kata-kata ini. Kamu pun bisa diedit di rekaman ini. Saya akan membuka diskusi pada kasus. Alah gak cuma kedawan ini monoku. Di sini kami akan mendiskusikan tentang kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memulai diskusi pada kali ini. Untuk kasus yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Bu Anissa, yang ketiga akan disampaikan oleh Pak Danu, yang keempat akan disampaikan oleh Pak Firdaus, yang kelima akan disampaikan oleh Bu Emanda, yang keenam akan disampaikan oleh Pak Vito, yang ketujuh akan disampaikan oleh Pak Emanda. Goblok Pak Emanda. Iya, us. Tengok kesel. Wes yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Fitur Fanjianto akan membuka diskusi pada kali ini. Untuk kasus yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh Bu Anissa, yang ketiga akan disampaikan oleh Pak Danu, yang keempat akan disampaikan oleh Pak Firdaus, yang kelima akan disampaikan oleh Bu Emanda, yang keenam akan disampaikan oleh Pak Vito, yang ketujuh akan disampaikan oleh Bu Emanda. Langsung saja kita mulai diskusi pada kali ini. Saya persilakan untuk Bu Anissa menyampaikan kasus satu dan kedua. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Vito. Di sini saya akan memberikan pendapat soal kasus nomor 1. Bu Rita biasanya mengawali pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Seperti anak-anak hari ini, kita akan belajar tentang puisi. Selanjutnya, Bu Rita bertanya, Ibu mau tanya siapa yang tahu apa itu puisi? Kemudian menjelaskan berbagai macam seluk-beluk puisi. Kini Bu Rita telah merubah cara mengajarnya dengan melibatkan langsung siswa dalam pembelajaran. Seperti mengawali pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, dilanjutkan memberikan berbagai contoh dan meminta siswa untuk mengamati dan mendiskusikannya. Pertanyaannya, perubahan pola pikir apa yang telah dilakukan oleh Bu Rita? Berikan penjelasan yang logis sesuai dengan kasus. Bu Rita menggunakan pola pembelajaran berpusat. Dengan awal mula, Bu Rita menggunakan pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian merubahnya dengan cara melibatkan langsung siswa dalam pembelajaran dengan menyampaikan tujuan serta meminta siswa untuk mengamati dan mendiskusikannya. Sehingga pembelajaran berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya, murid dapat memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya berupa tulisan, PowerPoint, suara atau voice, gambar, praktek langsung. Kasus kedua yaitu Pak Anang selama ini selalu metode pembelajaran ceramah. Dalam mengajar, ternyata hasil pengamatan Pak Anang terhadap siswanya, banyak siswa yang kemudian mengantuk dan bercerita sendiri saat Pak Anang menjelaskan. Akhirnya, Pak Anang merubah metode pembelajarannya dengan metode-metode yang berupa permainan sehingga terjadi interaksi yang baik antara Pak Anang dan siswa saat pembelajaran berlangsung. Pertanyaannya, perubahan pola pikir apa yang telah dilakukan
oleh Pak Anang, berikan penjelasan yang logis sesuai dengan kasus. Pak Anang menggunakan pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Dengan awal mula, Pak Anang menggunakan metode pembelajaran ceramah, kemudian merubah metode pembelajarannya dengan metode-metode yang berupa permainan. Sehingga secara tidak langsung, siswa berinteraksi yang baik dengan Pak Anang saat pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, pembelajaran aktif yang memberikan kegiatan non-rutin, misalnya siswa berdiskusi, diskusi dapat diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat berperan aktif, bertanya, mengemukakan pendapat, atau memberikan tanggapan. Sekian pendapat saya dari soal kasus 1 dan 2. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Pak Vito. Untuk kasus yang ketiga, saya persilahkan Pak Danu untuk menjelaskan pendapatnya. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Vito. Di sini saya langsung saja ingin menjelaskan tentang permasalahan yang nomor 3, yaitu garis besarnya Bu Nurul yang biasanya mengajar hanya sebatas menyampaikan materi, lalu memberi tugas dan mengevaluasi, mulai merubah pola pembelajarannya mengarah kepada pola belajar kelompok, yang mana metode diskusi atau belajar kelompok ini memungkinkan terjadinya interaksi bertukar pendapat antar siswa. Metode ini dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu, memahami pendapat berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung. Selain memahami pelajaran, guru juga dapat melatih siswa tentang bagaimana caranya untuk menghargai pendapat antar satu sama lain. Saya rasa cukup sekian. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Danu. Kali ini untuk kasus yang keempat akan disampaikan oleh Pak Firdaus. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang soal kasus nomor 4. Metode yang dilakukan Bu Amel menggunakan pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. Karena awal mula Bu Amel lebih cenderung mengajar menggunakan kapur, papan tulis, penghapus sebagai media pembelajaran. Kemudian berpindah menggunakan video PowerPoint yang jenis pembelajaran multimedia yang lebih efektif, sehingga keberadaan multimedia dalam pembelajaran menjadi penting. Sebab adanya multimedia, maka materi pembelajaran dapat tersampaikan lebih konkret. Penggunaan multimedia dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi. Multimedia yang baik adalah multimedia yang mampu menghadirkan dan membangkitkan dimensi-dimensi kognitif, efektif, dan psikomotor siswa, sehingga melalui media tersebut akan diperoleh pengalaman belajar yang berkesan oleh siswa. Cukup itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Bapak Firdaus. Sekarang waktunya ke kasus yang kelima. Saya persilakan Bu Emanda untuk menjelaskan pendapat. Terima kasih untuk Pak Vito. Kasus kelima, Pak Ragil menggunakan pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran serta jejaring. Karena berlangsung yang dilakukan oleh Pak Ragil hanya menggunakan belajar siswa. Namun dengan berjalannya waktu, Pak Ragil menggunakan teks dalam surat kabar, kertas maupun internet. Dengan demikian, peserta
dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi. Terima kasih buat sekarang kita ke kasus yang ke-6 Serta yang diperoleh akan melalui disampaikan oleh dakwaan. saya. Terima kasih. Pola pikir yang dilakukan oleh Bu Dol ini adalah pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Karena Bu Dolina sering melakukan pembelajaran dengan membentuk kelompok diskusi agar siswa dapat menyamakan persepsi dengan temannya mengenai materi yang sedang didiskusikan. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Sekarang langsung saja kita ke kasus yang ke-7. Silakan Bu Eman. Pak Vito. Kasus yang ke-7, Pak Panji menggunakan pola pembelajaran satu arah atau interaksi guru didik menjadi pembelajaran interaktif ruang alam. Pak Panji mengajukan materi tanpa memperhatikan seputar ya dan lainnya dan ilmu pengetahuan alam. Sekian dari Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan lagi di Jambor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.